Shalom adik-adik Rocky, apa kabarnya nih? Kembali lagi bersama Kak Billy di ibadah Rocky Online minggu ini. Nah, pasti adik-adik semua pada semangat kan? Karena kita mau bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Eits, tapi sebelum itu yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih telah kembali lagi mengumpulkan kami di ibadah Rocky Online. Biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Dan biarlah apa yang ingin kau sampaikan dapat kami terima dan kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita sama-sama semangat untuk memuji Tuhan. Kita bakal nyanyi sama-sama lagu Allah Sumber Kuatku. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagu ini lebih semangat lagi. Hanya kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, karena Tuhan selalu baik buat kita. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu,
yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, apa yang kau telah lakukan kepada hidup kami tentulah baik Tuhan. Dan kami percaya pertolongan-Mu dari dulu, kemarin, sekarang, besok selalu baru dan baru lagi buat kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik Raki, apa kabarnya minggu ini? Kak Jenny percaya adik-adik juga masih dalam keadaan sehat ya, sama kayak Kak Jenny dong. Kayaknya hari ini Kak Jenny senang banget bisa melayani adik-adik yang beribadah secara online. Yuk kita sama-sama aja yuk belajar, kira-kira minggu ini kita belajar kabar baik tentang apa ya? Nah di depan kita sudah ada kain nih, warna apa kainnya? Iya, pasti dong kain warna hitam Kak Jenny. Kira-kira kalau Kak Jenny ngambil kain hitam ini, ada apa di bawah kain hitam ini? Kak Jenny emang mau ngapain? Kak Jenny mau buat sulap. Nah, sebelumnya Kak Jenny minta bantuan adik-adik untuk sama-sama ngitung ya. 1, 2, 3. Oh, belum. Sekali lagi, ulang lagi biar lebih seru. Kira-kira akan ada apa di bawah kain hitam ini? Yuk sama-sama Kak Jenny hitung lagi ya, yang kencang. 1, 2, 3. Ada gelas adik-adik. Hebat ya, ternyata Kak Jenny bisa menghadirkan gelas di bawah kain hitam tadi. Yuk kita lanjutin sulapnya, kira-kira gelas ini bisa sulap apa lagi nih? Perhatikan baik-baik adik-adik ya. Bim salah bim, ada kadabra, cicak-cicak di dinding. Jadi, wah, kita angkat dulu. Kosong ya adik-adik. Kosong gelasnya. Sekarang gimana kalau dari gelas ini Kak Jenny bisa sulap ada airnya? Coba kita lihat. Lihat ya. Kosong ya adik-adik. Wah, gimana yang terjadi? Wah, cicak-cicak di dinding. Jadilah air. Wah, kita lihat apakah jadi air? Kosong juga. Yuk tiup dong bareng Kak Jenny. 1, 2, 3. Apakah ada air di sini? Wah, gelas yang kosong tadi bisa menghasilkan air. Nah, gimana adik-adik? Bisa buat sulap nggak di rumah kayak Kak Jenny? Pasti Kak Jenny percaya adik-adik bisa buat sulap yang lebih banyak lagi ya. Nah, kalau yang tadi Kak Jenny jelasin tentang sulap itu yang tiba-tiba bisa ada airnya, ternyata itu hanya trik atau kecepatan tangan. Tujuannya apa nih? Kenapa Kak Jenny harus bikin sulap hari ini? Nah, karena minggu ini kita mau belajar sama-sama siapa ada yang lebih ajaib dari Kak Jenny lagi, ada yang lebih jago lagi dari Kak Jenny bisa buat sulap yang itu bukan trik, bukan kecepatan tangan. Tahu nggak siapa namanya? Coba yang kencang. Iya, namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang maha ajaib. Untuk itu minggu ini kita sama-sama mau belajar Tuhan sumber keajaiban. Sekali lagi dong, kita mau belajar apa? Tuhan sumber keajaiban. Nah adik-adik, kenapa Kak Jenny harus bilang hari ini ya temanya tentang Tuhan sumber keajaiban? Kira-kira ajaib itu seperti apa Kak Jenny?
Terus sulap yang tadi atau sihir tadi sama nggak ya Kak dengan keajaiban? Oke, nanti Kak Jenny jelaskan ya setelah ini. Kita mau lihat dulu kalau tadi sulap yang Kak Jenny buat atau misalnya adik-adik juga biasa nonton sulap di rumah, sulap itu cuman trik atau kecepatan tangan yang biasa dibuat orang-orang atau tokoh-tokoh sulap itu tujuannya buat menghibur penonton, dan itu sebenarnya nggak nyata, hanya trik atau kecepatan tangan, itulah sulap. Sedangkan kalau kayak sihir itu berarti dia juga menawarkan mungkin perbuatan ada ajaibnya, tapi percayalah adik-adik itu hanya bersifat sementara, itu tidak benar atau itu tidak bertahan selamanya, itu hanya pura-pura juga gitu. Itu kadang juga sihir itu bisa dihubungkan dengan hal-hal yang tidak mendatangkan kebenaran, hal-hal yang tidak sesuai kebenaran. Tapi Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita percayai, makanya hari ini kita belajar Tuhan itu sumber keajaiban atau Tuhan yang bisa bikin mujizat dan itu benar adanya. Itu bukan cerita bohongan seperti yang sudah adik-adik belajar ya. Yuk coba sama-sama Kak Jenny ingat dong keajaiban apa atau mujizat apa saja yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Masih ingat nggak adik-adik tentang air berubah menjadi anggur? Ya nggak? Ya benar kan? Itu terjadi di perkawinan di Kana. Tuhan Yesus ajaib sekali bisa mengubah air menjadi anggur, di mana saat itu tuan rumah mereka kekurangan anggur untuk acaranya. Terus ada lagi anak kecil yang bawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Ajaibnya itu bisa beri makan berapa orang? 5.000 orang dan sisanya 12 bakul. Kurang ajaib apa Tuhan kita? Itu Tuhan Yesus yang kita sembah dan kita percayai. Terus pasti adik-adik bertanya, apakah tujuan Tuhan bikin keajaiban, mujizat seperti itu tujuannya supaya sama kayak sulap tadi yang Kak Jenny awal-awal main sulap. Misalnya tujuannya supaya bikin orang terhibur. Tentu saja tidak adik-adik. Tuhan Yesus tidak bikin keajaiban atau mujizat supaya orang-orang terhibur, orang-orang senang dengan mujizat yang Tuhan lakukan. Enggak, tujuannya cuma satu. Tuhan ingin menyatakan bahwa Tuhan Yesus kita itu berkuasa dan dia akan meneguhkan setiap firman-Nya, setiap perkataannya kalau itu benar adanya. Itu bukan trik, bukan kecepatan tangan, itu hanya benar-benar hal yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Dan tentu saja keajaiban dan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan itu kekal dan membawa damai sejahtera, dan tentu itu adalah hal-hal yang benar. Nah, pertanyaannya, apakah sampai sekarang, sampai saat ini nih, kita masih bisa menikmati keajaiban yang pernah seperti Tuhan Yesus lakukan, yang pernah Tuhan cerita di Alkitab yang tadi Kak, mengubah 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang, atau mengubah air menjadi anggur. Apakah saat ini kita bisa menikmatinya? Tentu saja, karena bukan Kak Jenny yang mengatakannya, firman Tuhan yang mengatakannya. Yuk sama-sama kita baca di Ibrani 13 ayat 8. Begini bunyi firman Tuhannya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus tidak berubah dan tidak akan pernah berubah. Dia masih terus melakukan mujizat sampai saat ini. Keren banget Tuhan Yesus kita. Makanya kalau adik-adik saat ini sudah mulai percaya bahwa keajaiban yang sesungguhnya, mujizat sesungguhnya hanya ditemukan di dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang berjanji, Tuhan Yesus itu tidak akan pernah berubah. Ada kan lagunya yang biasa adik-adik nyanyi? Tuhan Yesus tidak berubah. Nah kayak gitu, ternyata lagu itu sesuai dengan firman Tuhan di Ibrani 13 ayat 8 ini. Mujizatnya sampai hari ini, keajaibannya sampai hari ini, bisa Kak Jenny maupun adik-adik di rumah bisa merasakannya. Terus untuk itu kita pasti sangat senang ya, karena kita punya Tuhan Yesus sumber keajaiban, dan terlebih senang lagi kalau kita bisa melayani Tuhan sang mujizat itu. Untuk itu hari ini super kebenarannya, yuk sama-sama kita baca, kita melayani Tuhan sang mujizat. Sekali lagi dong, kita melayani Tuhan sang mujizat. Wah keren banget, Kak Jenny aja senang banget ya punya Tuhan Yesus yang bisa bikin keajaiban, bisa bikin mujizat, dan senang lagi Kak Jenny bisa melayani Tuhan, dan Kak Jenny percaya adik-adik di rumah terlebih bersuka cita bisa melayani Tuhan sang sumber keajaiban itu. Nah itu dia adik-adik, tentunya super kebenaran minggu ini mengajarkan kita
kita melayani Tuhan Sang Mujizat. Sekali lagi dong, seperti kebenaran minggu ini apa bunyinya? Kita melayani Tuhan Sang Mujizat. Senang banget dong Kak Jenny percaya, bukan cuma Kak Jenny yang senang banget melayani Tuhan Sang Sumber Mujizat itu. Terlebih lagi adik-adik di rumah sangat bersuka cita karena kita punya Tuhan Yesus, Sang Sumber Mujizat atau Tuhan Sang Sumber Keajaiban yang melakukan mujizat atau keajaiban yang benar-benar nyata. Bukan trik, bukan sulap kayak tadi, bukan kecepatan tangan, bukan bohongan, tapi itu benar adanya. Dan sampai hari ini mujizat itu masih Kak Jenny rasakan maupun adik-adik di rumah. Nah adik-adik, di bulan ini kita juga belajar dari seorang bapak yang dipenuhi dengan roh Tuhan, yang senantiasa taat, setia, mau memberitakan Injil, mau ngikutin apa yang Tuhan perintahkan buat dia. Dengan hati yang penuh bersuka cita. Siapa bapak itu namanya? Iya, benar sekali, namanya Bapak Filipus. Di bulan ini kita boleh belajar tentang seorang tokoh, yaitu Bapak Filipus yang dengan setia, dengan tekun memberitakan kebenaran firman Tuhan dan juga mengadakan tanda-tanda mujizat. Kenapa tanda-tanda mujizat itu menyertai Bapak Filipus? Karena Tuhan Yesus mau meneguhkan firman-Nya yang disampaikan oleh Bapak Filipus itu benar adanya. Makanya kuasa Tuhan menyertai setiap Injil yang disampaikan oleh Bapak Filipus. Seperti yang adik-adik ketahui, ada orang lumpuh bisa sembuh. Bahkan ada yang cemburu dengan kuasanya Bapak Filipus. Yuk nanti kita bahas sama-sama. Nah, kisah Bapak Filipus ini juga menunjuk kepada kisah atau petunjuk jalan kepada kisah cerita dari Tuhan Yesus itu sendiri. Yuk sama-sama kita lihat petunjuk jalan yang pertama, yaitu Tuhan mau bilang, carilah Tuhan terlebih dahulu. Di sini Tuhan bilang di Yeremia 29 ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Kata Tuhan Yesus di sini, mencari Tuhan sungguh-sungguh dan segenap hati. Segenap hati di sini artinya kita mau menyiapkan hati kita seperti Bapak Filipus ketika sungguh-sungguh mengikuti Tuhan dengan hati yang tulus tanpa ada iming-iming yang lain. Sama seperti siapa? Cerita yang lain, tokoh yang lain dari Bapak Filipus? Iya, Bapak Simon. Bapak Simon hanya mau kuasanya Tuhan saja, bahkan dia menawarkan untuk beli pakai uangnya. Dia pikir kuasa yang dari Tuhan itu bisa dibeli. Dia mau pakai kuasa yang dari Tuhan itu buat apa? Buat Bapak Simonnya semakin terkenal, semakin hebat, dan dia ingin menyombongkan dirinya. Ternyata tidak bisa adik-adik. Di sini Tuhan bilang kita harus tulus, kita harus benar-benar rendah hati, kita harus benar dengan segenap hati mau mencari Tuhan sungguh-sungguh. Tujuannya cuma satu, untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan kita pribadi. Tuhan kita itu Tuhan Yesus yang kita sembah, Sang Mujizat, Sang Sumber Keajaiban, tapi bukan keajaiban yang kita cari. Itu mujizat. Tugasnya Kak Jenny dan adik-adik di rumah, kita cari siapa? Tuhan Yesus, Sang Sumber Keajaiban itu. Mujizat dan keajaiban yang akan Tuhan lakukan itu bonus yang akan terjadi di hidup kita. Petunjuk jalan yang kedua, Tuhan mengajarkan kita untuk kekuatan melayani. Kekuatan untuk melayani seperti Bapak Filipus, dengan segenap hatinya dia pakai hidupnya untuk Tuhan. Mau melayani Tuhan dimanapun Tuhan menyuruhnya Bapak Filipus pergi. Bapak Filipus dengan taat, dengan sukacita pergi sesuai perintah Tuhan di mana Roh mau membawanya. Sampai akhirnya Bapak Filipus ketemu dengan siapa? Yang bapak-bapak di kereta itu? Coba namanya? Iya, Sida-Sida dari Ethiopia. Di mana bapak-bapak Sida di Ethiopia itu saat itu di kereta sedang membaca kitab Yesaya. Di mana kitab Yesaya ini menubuatkan tentang seekor anak domba. Nah, di sini nubuatnya itu menceritakan tentang bagaimana Yesus akan mengorbankan hidupnya dan mati bagi dosa-dosa kita. Kebayangkan adik-adik, Tuhan Yesus sudah mau mati, bangkit buat kita. Itu berarti Tuhan sudah memberikan kita kuasa untuk kemenangan, untuk melahkan maut. Berarti kita harus dengan sukacita memberikan hidup dan hati kita untuk melayani Sang Raja. Yang berikut, yang ketiga, Tuhan Yesus bilang apa? Ada kekuatan dari Roh Kudus. Tuhan Yesus bilang, Roh Kudus itu pemberian cuma-cuma bagi semua orang percaya. Termasuk Kak Jenny dan adik-adik di rumah, kita dianugerahkan hal yang luar biasa. Tidak seperti Bapak Simon yang ingin membeli Roh Kudus pakai uangnya dia. Tuhan bilang Roh Kudus itu Tuhan kasih buat kita semua. Itu hanya pemberian cuma-cuma. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 bilang seperti ini.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan bilang kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas setiap kita. Jadi sekali lagi Kak Jenny mau ajak adik-adik semua di rumah, mari buka hati sungguh-sungguh, berdoa dan percaya, dan izinkan untuk Tuhan memberikan Roh Kudus itu mau hadir dalam setiap hati kita. Dan dimanapun kita melangkah, apapun yang kita kerjakan, kita mau percaya Tuhan Yesus yang lebih dulu kita utamakan, Tuhan Yesus dulu yang lebih dulu kita muliakan. Dan percayalah kuasa itu senantiasa mengikuti kita. Itu janji Tuhan buat setiap kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan hari ini memberkati Kak Jenny dan adik-adik juga di rumah. Nah, adik-adik, super ayat minggu ini terambil dari Markus 16 ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Inilah super ayat yang meneguhkan firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan bilang mereka pergi memberitakan Injil dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman-Nya dengan tanda-tanda yang menyertainya, yaitu tanda-tanda mujizat, keajaiban yang Tuhan lakukan. Tujuannya apa? Firman Tuhan bilang untuk meneguhkan firman Tuhan. Oke adik-adik, itu dia firman Tuhan minggu ini. Kak Jenny percaya, Kak Jenny diberkati, dan adik-adik juga semakin percaya bahwa hanyalah Tuhan Yesus satu-satunya sumber mujizat, sumber keajaiban dalam hidup kita. Jangan percaya dengan tawaran dukun, sihir, atau sulap di luar sana, karena semua itu hanya bohongan belaka, semuanya itu hanya bersifat sementara. Tapi yang dari Tuhan Yesus itu kekal dan abadi selamanya. Yuk kita berdoa mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran yang boleh kami terima hari ini. Kami belajar percaya Tuhan hari ini, Tuhan kami punya Tuhan Yesus yang hidup. Tuhan Yesus sumber satu-satunya keajaiban dan mujizat dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, dan kami percaya dengan Roh Kudus yang Kau anugerahkan bagi setiap kami, memampukan kami Tuhan, agar setiap hidup kami mau memuliakan Tuhan. Setiap hidup kami Tuhan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, ini dia yang saat ini tunggu-tunggu, Creative Time minggu ini. Kira-kira minggu ini kita mau ngapain? Minggu ini sama-sama kita akan buat Creative Time, finish the drawing. Wow, apa itu Kak Jenny? Nanti adik-adik yang di rumah bisa minta mama papa mendownload gambar yang ada di Google Drive ya. Setelah itu adik-adik sama-sama mencoba nih, kira-kira buat gambar apa yang tidak terpikirkan dan tidak sesuai dengan instruksi. Misalnya hari ini Kak Jenny sudah punya sepenggal garis gambar misalnya ya, finish the picture. Kira-kira gambar yang pertama nih, perintahnya bilang ini bukan tentang heart, bukan tentang hati. Ini bukan tentang hati, tapi gambarnya udah mirip hati ya. Adik-adik diminta untuk bukan menggambar hati, pikirkan lagi ide yang lainnya. Aku percaya Tuhan Sang Mujizat pasti akan kasih aku hikmat nih. Kira-kira aku akan bikin gambar apa ya? Kalau Kak Jenny dikasih tantangan kayak gini, adik-adik pasti di rumah udah mulai mikir nih, gampang Kak, apa ya? Dikasih garis kayak gini, oh gampang, Kak Jenny mau gambar cangkir. Kalau bukan hati, Kak Jenny gambar cangkir aja ya. Iya, kayak gini nih. Ya, misalnya kayak ini cangkir Kak Jenny. Minum boba deh. Oke, tada, jadi cangkir, bukan hati. Gambar yang kedua, it's not a cloud. Ini bukan awan. Tapi dari gambar ini kita harus bentuk sesuatu yang lain dan itu bukan awan. Kira-kira apa ya? Aduh, pikir dulu. Nah, gimana kalau dia berubah jadi pohon? Iya. Nah, gimana? Wah, jadi kan? Jadi satu pohon yang besar dari gambar yang tadi, bukan awan tapi bisa berubah jadi pohon. Yuk adik-adik, kira-kira sudah mulai terpikirkan belum? Hanya dengan sebuah garis kayak tadi, bisa jadi apa aja? Nah, adik-adik coba di rumah ya, minta mama papa untuk bantu printkan gambar-gambar yang lain. Masih ada gambar seperti ini, bukan rumah, tapi dari sini bisa bentuk apa nih kira-kira?
Kalau Kak Jenny dikasih challenge lagi, ini bisa berubah jadi gunung misalnya, bukan rumah ya. Terus ada lagi tentang ini, bukan tentang matahari, terus bisa berubah jadi apa kira-kira? Hayo, nah itu dia tugas adik-adik di rumah untuk melakukan creative time yang seru seperti ini ya. Finish the picture. Nah ini yang harus adik-adik kerjakan di rumah, minta bantu mama papa untuk lupa memprintkan pola-pola yang ada di Google Drive. Oke adik-adik, itu dia Creative Time minggu ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan dengan Creative Time yang seru-seru lagi. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk memberikan persembahan melalui QR Code yang akan ditampilkan berikut ini. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada hidup kami. Sebentar kami akan memberikan sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan untuk kembali lagi memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami siap memberi. Amin. Selamat memberi. Yuk adik-adik, kita simak pengumuman Rocky berikut ini. Ibadah Rocky Online kali ini telah selesai. Adik-adik, jangan lupa untuk ikuti ibadah Rocky Online minggu depan. Sekarang Kak Billy pamit undur diri. Happy Sunday and God bless you. Dadah!